Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwi Yuliawati, mengajar di SD 4 Daupuri, Kelurahan Daupuri, Desa Wanosari, Kota Denpasar, Bali. Hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Jabatan 1 tahun 2021. Dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini anak-anak ya. Anak-anak, sekarang anak-anak sudah kelas 4. Nah, naik dari kelas 3 menjadi kelas 4. Selamat ya anak-anak ya. Di tahun pelajaran 2021. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021. Anak-anak akan mengikuti pembelajaran pertama. Setelah seminggu ini anak-anak mengikuti kegiatan MPLS ya, mengenal lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu sudah kirimkan link absen kehadiran. Jangan ditutup videonya ya sayang ya. Hari ini semuanya sudah hadir. Ibu ajak anak-anak sekarang menyanyikan lagu COVID-19. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Lakukan 3M. Sama segala kegiatan kita mendengar tadi apa yang dijelaskan? 3M. Iya, benar Adik Faisal, 3M. Apa itu 3M Adik Faisal? Mengenakan masker, mencuci tangan dengan mengenal, dan menjaga jarak. Ya benar ya. Itu juga ya teman-teman yang lain selalu ingat laksanakan 3M demi kesehatan kita bersama. Nah, biar anak-anak selalu sehat, masa pandemi COVID-19 ini, mari kita melakukan doa bersama. Ya anak-anak ya. Melakukan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Hari ini dipimpin oleh ketua kelas ya, Dik Kana. Ayo pimpin doanya ya. Berdoa. Nah, anak-anak perhatikan dengan tenang apa yang Ibu jelaskan. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, kedua, dengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, anak-anak tidak boleh bermalas-malasan atau tidur pas Vikon berlangsung.
Nah, yang ini yang terakhir, jika ada yang penting dicatat ya anak-anak ya. Saya beritahu anak-anak sekolah yang anggap penting materinya, tolong anak-anak catat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, setelah itu Ibu. diajak melakukan tekuk PPK. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. semangat ya. PK terus nasionalis mandiri gotong royong integritas karakter menyenangkan luar biasa hebat itu betul banget Tolong itu dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu ajak anak-anak menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak nyanyi dengan baik dan hikmat ya anak-anak ya. Sabang sampai dari lirik lagu yang berbunyi berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tolong menjelaskan anak-anak. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, ayo Faisah. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan dari banyak pulau itu terjadilah keragaman budaya. Wih, pintar adik Faisah ya. Kita tepuk tangan untuk adik Faisah. Ya, bagus, jawabannya sudah tepat. Ya, dari lagu tadi, dari Sabang sampai Merauke tadi, yang berbunyi berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kita terdiri dari berbagai pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada Pulau Bali, ada Pulau Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini biar anak-anak tahu ya, setelah nanti membaca tes tulis keragam budaya, siswa mampu menganalisis gagasan pokok, gagasan pendukung yang diperoleh dari paragraf lalu tes tulis dengan tepat. Nah, melalui penugasan, siswa mampu mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari tes tulis dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Setelah itu ibu akan memberikan sebuah gambar. Gambar itu berisi alat musik daerah. Nanti anak-anak menganalisis bunyi yang dihasilkan oleh alat musik daerah tersebut. Setelah itu akan memberikan anak-anak untuk melakukan presentasi laporan hasil percobaan tentang bunyi yang dihasilkan oleh benda yang ada di sekitar dengan tempat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, berarti pembelajaran ini hari ini sangat bermanfaat ya anak-anak ya. Jadi anak-anak ikuti dengan baik. Paham anak-anak? Paham. Nah, silakan baca buku tentang pawai budaya. Nah, itu ada di halaman 1. Ya, ini dia dibaca bukunya. Ya, Fikri semuanya membaca. Soraya sudah, Abdul Aziz, Aisyah sudah tidak membaca. Ayo, Nasifa, apa yang tadi dibaca itu mengenai apa? Pawai budaya. Ya, mengenai pawai budaya.
KW budaya itu apa saja ada dalam teks? Yuk anak-anak, ayo Faisa Yasmin. Di KW Tentang budaya budaya, Bu. ada budaya. Di sana dijelaskan ada keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada di sana ada suku Bali, ada suku Jawa, mengenai kebudayaan atau keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu adik nasib. Nah, anak-anak setelah membaca tes-tes KW budaya tadi, Ibu akan ajarkan anak-anak mencari gagasan. Gagasan itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada gagasan utama dan ada gagasan penjelas. Coba dibaca gagasan pokok itu apa? Coba adik Suraya baca di layar. Kalau begitu Fitri bisa dibantu Ibu membacakan gagasan utama itu apa? Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Ya, gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan pokok itu nanti terletak di awal ya anak-anak, bisa di akhir maupun di awal dan di akhir. Gagasan penjelas adalah uraian dan tambahan informasi sebagai pendukung gagasan utama. Jadi di dalam buku itu anak-anak kan di buku itu ada bunyi seperti ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu gagasan utama atau pokoknya ada di awal ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itulah gagasan utama atau gagasan inti atau pokok. Ya, kalau yang lainnya itu disebut gagasan apa anak-anak? Ayo siapa bisa? Iya, gagasan penjelas. Ya, anak-anak ya. Itu maksudnya ya, nanti anak-anak akan diberikan tugas untuk mencari gagasan utama dan gagasan penjelas. Berarti anak-anak sudah paham ya mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas? Sudah. Nah, sudah. Setelah anak-anak sudah paham, kita lanjut. Nah, ini anak-anak simak dulu video ini. Kalau Ibu suruh menyimak video, simaklah. Nanti akan ada pertanyaan dari video ini biar anak-anak bisa jawab. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semula hari ini kita ya tema 1 PS tentang keberagaman sosioekonomi budaya di lingkungan kita. Jadi anak-anak, ayo Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keragam. Anak-anak, inilah Indonesia ya anak-anaknya. Biar tahu ya, inilah tadi dijelaskan dari Sabang sampai Merauke itu ya. Dari sini Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Jelasnya, anak-anak simak keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Suku Minang dari Sumatera Barat. Nah, suku Minang Sumatera Barat. Ya, suku Asmat dari mana? Siapa yang tahu? Iya, benar anak-anak ya. Coba didengarkan. Ya benar. Coba. Suku Batak dari Sumatera Utara. Suku Jawa, Jawa Tengah. Budaya. Kalimantan Barat. Nah, dari Kalimantan Barat. Sulawesi Selatan. Bugis. Kita ke rumah adat. Rumah adat dong. Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Raja Tongkonan dan Sulawesi Selatan. Nah, rumah ini dari
dari mana anak-anak? Papua. Dari Papua tadi. Dengarkan, ini rumah adat Baduy. Ya, rumahnya ini unik. Dari video itu apa saja yang anak-anak peroleh? Mengetahui tentang Ya, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, apa saja itu? Ya, tarian daerah. Apa lagi? Rumah adat. Ya, Suku bangsa. yang benar adik Kana, suku bangsa. Ya, semuanya sudah benar ya. Berarti anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang sangat banyak yang dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ya, Indonesia itu merupakan kaya dengan keanekaragaman budaya ya. Ada suku, ada budaya, agama, ras, dan bahasa. Daerah dan masyarakat memiliki corak dan budaya masing-masing yang menunjukkan ciri kekhasannya. Misalnya, ada upacara ritualnya, ada pakaian adatnya, dan musik daerah serta tradisinya. Ya, anak-anak keragaman yang kita miliki itu kan kekayaan kita ya anak-anak, kita bangga jadi bangsa Indonesia walaupun beraneka ragam budaya. Bangsa lain tidak mempunyai seperti itu anak-anak. Makanya Indonesia itu termasuk negara yang unik dan penuh dengan keanekaragaman. Makanya banyak turis-turis datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan yang kita miliki. Jadi kita harus bangga menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Ya, bersama kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Saling mengerti dan memahami setiap perbedaan yang ada. Seperti itu ya anak. Jangan lalu anak-anak beraneka ragam budaya, misalnya Fitri suku Jawa, Soraya suku Bali, misalnya Akbar suku Dayak, tidak boleh nanti anak-anak bertengkar atau terpecah belah karena kita berbeda suku. Kita tetap harus bersatu di dalam keanekaragaman yang ada. Makanya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya anak-anak? Siapa yang bisa mengerti? Saya Bu, Ya, silakan. berbeda tapi tetap satu jiwa. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Ya, benar itu anak-anak ya. Sekarang kita lanjut. Perhatikan alat-alat musik ini. Ada alat musik apa? Ukulele. Ya, iya anak-anak. Gamelan, dan angklung. Ya, ada gamelan, ada suling, ada angklung. Ya. Nah, kalau yang ukulele itu biar terdengar suaranya, bagaimana cara memainkannya? Dipetik Bu. Ya benar, ada yang petik. Kalau angklung bagaimana? Digoyangkan. Goyangkan, ya. Nanti baru menghasilkan bunyi. Ya anak-anak, ayo semangat. Semangat. Semangat tes ya. Biar anak-anak lebih semangat belajar. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Ya. Kalau di Bali alat musik daerahnya apa? Gamelan. Ya gamelan. Ada ceng-ceng ya, atau ceng-ceng namanya ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak alat musik seperti itu adalah yang tadi ukulele. Itu dari Papua ya anak-anak ya. Kecapi, ya itu dimainkan dengan dipetik, baru menghasilkan bunyi. Ya benar. Ya. Melalui benda cair, padat dan gas. Kalau melalui ruang hampa udara bisa nggak anak-anak kita mendengarkan bunyi?
anak-anak ya. Kalau dari ruangan AMPA, anak-anak tidak akan bisa mendengarkan bunyi karena bunyi tidak bisa merambat pada ruangan AMPA. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar ya. Kalau tidak ada getaran, tidak akan menghasilkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Nah, benda-benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi disebut apa, anak-anak? Sumber bunyi. Sumber bunyi. Kalau manusia sumber bunyinya dari mana, anak-anak? Dari pita suara. Kalau alat musik besar itu sumber bunyinya dari tali setarnya atau dawainya ya, anak-anak ya. Kalau gendang pukul kulitnya menghasilkan lagu serangga dari bunyi sayapnya. Nah, anak-anak sudah paham sifat-sifat bunyi? Sudah. Nah, lanjut, anak-anak bentuk kelompok dulu. Nah, anak-anak sudah membentuk kelompok. Ini Ibu kirimkan link LKPD sama link modul. Ini anak-anak nanti akan terima LKPD-nya. Anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Nanti ini sumber belajar untuk anak-anak. Sama anak-anak baca dulu Pawe Budaya seperti tadi ya, anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak baca, cari gagasan pokok dari masing-masing paragraf seperti yang diberikan contoh tadi ya. Dari paragraf pertama sampai ke 5. Setelah itu anak-anak pilih gagasan pokok mana yang dipilih dari 1 sampai 5 itu ya, anak-anak ya. Nah, setelah itu baru cari gagasan pendukungnya. Nah, bagaimana, paham anak-anak? Paham. Aku jelaskan LKPD di kegiatan kedua. Anak-anak mengerjakan yang ini. Kita menyimak video yang tadi, tulislah informasi tentang keragaman budaya, etnis, agama yang ada. Kemudian tulislah jawaban pada tabel berikut. Kalau sudah paham, Bu. ini videonya sudah Ibu kirimkan juga lewat WA group. Anak-anak bisa simak lagi videonya di sana. Kegiatan ketiga, anak-anak tulislah asal daerah alat musik di bawah ini, cara memainkan dengan cara terjadinya pada musik pada alat musik tersebut. Hasilkan bunyi dengan ditiup dan dengan penjelasan seperti ini. Kerjakan 10 contoh ya, anak-anak ya. Anak-anak buat kesimpulan nanti, kesimpulan dan hasil percobaannya yang ada di sekitar anak-anak. Cari alat musik juga yang ada di sekitar anak-anak. Seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang anak-anak diskusi lewat WA grup kelompok seperti yang dijelaskan tadi, ada kelompok kucing, sasando, yang lainnya itu ya. Nanti diskusinya selama 30 menit saja ya anak-anak ya. Nanti akan PC anak-anak video call. Kalau ada kendala silakan anak-anak diskusikan sama Bu Guru di lewat grup PC. Bisa keluar dulu. Masuk roomnya sama dengan link yang tadi ya. Kalau adik Kana pakai laptop silakan diam di room boleh. Lagi di tas. Ya, nggak apa-apa. Yang pakai laptop bisa tetap di room. Nanti akan kelihatan anak-anak PC dengan teman-temannya. Salam, semangat. Grup seruling gimana? Bisa mengerjakan LKPD-nya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Berarti sudah paham ya? Ya, semangat grup seruling, semangat. Iya, mantap. Ya, lanjutkan ya mengerjakan LKPD-nya. Ya, anak-anak silakan masuk ke room.
sudah 30 menit berlangsung. Dulu teman-temannya ya. Ya, Bu. Nah, semuanya sudah hadir lagi ke room? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, bagaimana tadi mengerjakan LKPD-nya? Sukses? Sukses. Ya, Hadir, yes. Hadir, Bu. kelompok Sasando, Hadir, Bu. kelompok Suling. Hadir, Bu. Ya, berarti semuanya sudah masuk ke room ya anak-anak. Nah, waktunya anak-anak presentasikan hasilnya yang tadi diskusikan lewat PC. Ada yang menulis tadi? Sudah. Sudah, ya semuanya hebat-hebat ya. Sudah paham cara mengerjakan LKPD. Nah, sekarang siapa yang, nah kan ada 3 kegiatan ya Ibu. 3 kegiatan itu masing-masing kelompok dapat. Kegiatan pertama nanti presentasikan kelompok angklung. Kegiatan kedua kelompok Sasando. Kegiatan ketiga kelompok seruling. Ayo silakan kelompok angklung. Saya dari kelompok angklung ingin mempresentasikan kegiatan 1. Paragraf 1. Gagasan pokok. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi, dan hiasan keemasan. Paragraf 4. Rombongan Bali diikuti oleh rombongan Toroja. Kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok angklung. Angklung sudah bagus, cara mempresentasikannya juga sudah baik. Nah, untuk sekarang untuk kelompok Sasando, kegiatan kedua, tolong dibacakan. Siapa yang membacakan? Nah, tolong perkenalkan nama kelompoknya, lalu anggotanya ya, baru membacakan. Saya dari kelompok Sasando akan mempresentasikan kegiatan kedua. Kata kelompok kedua adalah Maluku Utara, suku Melayu, rumah adat rumah Bayi Leo, upacara adat Selat Gandong, alat musik Terima kasih. Ya, sama-sama Dek Faisah. Sasando membacakan dengan baik. Anak-anak kalau semuanya lagi presentasi tolong mendengarkan, dan anak-anak juga mendengarkan dengan baik. Tolong di-unmute juga ya, biar suaranya kita cepat terdengar dengan jelas. Nah, untuk sekarang kelompok seruling, tolong membacakan kegiatan yang ketiga. Alat musik daerah angklung, asal daerah Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyi, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi. Alat musik gamelan, asal daerah Jawa Tengah. Cara menghasilkan bunyi, gamelan dimainkan dengan cara dipukul, baik dengan menggunakan alat pemukul ataupun dengan telapak tangan langsung. Terima kasih Nasifa sudah membacakan dengan bagus dari kelompok seruling. Nah, berikan tepuk tangan untuk Dek Nasifa. Nah, dari 3 presentasi tadi, ada kelompok yang lain berbeda pendapat? Ya, tidak ada? Nah, berarti sama ya anak-anak ya? Iya. Jadi siapa yang membacakan sekarang dari 3 kelompok itu kesimpulannya? Kesimpulan di LKPD. Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan, kita dapat mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengetahui keberagaman di Indonesia seperti suku, ras, agama, dan budaya. Mengetahui nama-nama alat musik dan dari berbagai daerah dan cara mainnya. Ya, benar, itulah kesimpulan dari LKPD yang anak-anak kerjakan. Nah, tadi sudah semuanya ikut bekerja kan? Tidak ketua kelompok saja? Sudah, Bu. Ya, terima
kasih. Anak-anak sudah mengerjakan dengan baik sesuai dengan instruksi. Ya anak-anak, sekarang anak-anak ibu ajak speaking biar anak-anak tidak jenuh. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Sudah, Bu. Bilang? Sudah. Ya. Ya anak-anak. Sekarang anak-anak tadi LKPD-nya kan sudah dipresentasikan. Ya Ibu kasih nanti anak-anak nilai. Ayo kirim anak-anak lewat WA grup ya. Nah, ini grup. Ayo Sasando. Ya sudah semuanya sudah masuk. Terima kasih anak-anak. Ibu senang sekali anak-anak aktif ya. Ayo semangat. Semangat. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Permainan apa anak-anak? Mata Rantai. Ya, ini akan seru sekali ya anak-anak ya. Anak-anak pasti senang ini. Ibu yang dulu ngasih pertanyaan, nanti baru anak-anak lempar ke temannya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Ibu kasih dulu untuk Nabila. Nabila. Ya. Udah siap Nabila? Siap, Bu. Keanekaragaman budaya di Indonesia terdiri apa saja di Nabila? Suku, ras, budaya, dan agama, Bu. Suku, ras, budaya, agama. Mantap, sudah betul anak-anak. Itu yang dibilang sama Nabila itu sudah pas. Ayo Nabila mau lempar kemana? Pertanyaannya sekarang. Terus seperti itu ya, Ibu hanya melihat saja. Kalau ada yang salah baru Ibu kasih penguatan. Nah, ini ada nanti soal Google Form. Tapi Ibu jelaskan biar anak-anak bisa mengerjakan. Tapi bukan hari ini bukan saat ini dikerjakan. Nanti pas anak-anak keluar dari room, Ibu jelaskan cara mengerjakannya ya. Nanti Ibu kasih link ini di WA group. Itu anak-anak klik ini anak-anak ya. Setelah diklik isi nama dulu sama nomor absen. Baru klik berikutnya. Lalu kerjakan soalnya dengan baik ya anak-anak ya. Nah, semoga anak-anak dapat nilai 100 semuanya di atas KKM. Ini yang ditunggu-tunggu. Waktunya memberikan penghargaan. Angklung, ya. Kelompok angklung. Tepuk tangan. Ya, sana. Itu terdiri dari Nabila, Faiz, Cynthia, dan lainnya ya. Itu kelompok angklung karena dia tadi 2 kali menjawab. Nah, 2 kali mempresentasikan LKPD-nya. Sekarang kelompok angklung, mungkin saja besok kelompok Sasando. Ya, mungkin besok lagi kelompok seruling. Nah, sekarang kelompoknya Nabila atau kelompok angklung mendapatkan 10 poin. Nah, nanti catat ya. Kalau sudah banyak dapat poin, nanti akan dapat hadiah dan seragam. Ini pas anak-anak mengambil raport semester 1 tahun pelajaran 2021. Sudah jelas? Ya. Sudah. Nah, silakan sekarang berikan refleksi atau kesimpulan. Kita dapat mengetahui tentang gagasan pokok, Bu. Ya, dapat mengetahui gagasan pokok dari tidak tahu gagasan pokok. Sekarang adik Nabila mengetahui gimana mencari gagasan pokok. Ya, benar. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Ya, adik Nabila. Dapat mengetahui alat musik daerah dan cara menghasilkan bunyinya. Mengetahui alat musik daerah dan cara menghasilkan bunyinya. Bagus. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Oh, ya, Faisal Yasmin. Ayo. Saya dapat mengetahui rumah adat dan peserta asalnya, Bu. Ya, anak-anak dari pembelajaran hari ini bisa mengetahui rumah adat asalnya. Ya, benar. Nah, kita ambil kesimpulannya
kesimpulannya anak-anak mempelajari gagasan utama dan gagasan penjelas. Dari tes tulis itu anak-anak sudah bisa menentukan mana gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kedua, anak-anak tahu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada suku, agama, ras, dan golongan. Dan anak-anak juga tahu rumah adat, tradisi yang ada di Indonesia. Juga anak-anak mengetahui sifat-sifat bunyi dari alat musik daerah yang anak-anak sudah lihat tadi. Musik daerah itu menghasilkan bunyi karena adanya getaran dan ada sumber bunyinya. Misalnya manusia dari pita suara, kalau dari seruling dengan ditiup ya menghasilkan bunyi. Seperti itu ya anak-anak yang kita pelajari tadi ya anak-anak ya. Nah, ya, bunyi bisa merapat. Jadi hanya di benda cair, padat, dan keras. Kalau di ruang hampa udara tidak bisa merambat. Nah, itu ya kita pelajari hari ini. Semua sudah mengikuti dengan baik, walaupun ada beberapa siswa yang tadi Ibu lihat memang tidak semangat. Semoga di pembelajaran berikutnya semangat mengikuti pembelajaran yang kedua. Pembelajaran selanjutnya nanti untuk besok adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Pembelajaran 2. Tolong dipelajari dahulu biar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran besok dengan lancar. Nah, hari ini anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran kita nyanyikan lagu daerah Hei Yampu Rami Yampu. Kita bernyanyi bersama-sama. Lagu Hei Yampu Rami Yampu dari mana anak-anak? Papua. Wah, tadi kita sudah belajar rumah adatnya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu daerahnya. Ayo yang semangat. Ayo gerakkan badannya. Anak-anak, kesimpulannya ada sebuah tulisan lidah yang anak-anak patut dengar ya. Hasilnya belum baik, ayo kita semangat lagi belajarnya. Hasilnya sudah baik, ayo mari kita tingkatkan. Jangan pernah berhenti belajar. Nah, inilah tulisan indah dari guru ya anak-anak. Tolong saran guru, tetap semangat belajar agar kita dapat meraih cita-cita. Ya. Anak-anak, tadi di awal kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing dan di akhir juga kita melakukan doa bersama agar kita selalu selamat dan sehat walaupun masa pandemi COVID-19. Nah, silakan doa hari ini tadi diikuti oleh ketua kelas. Sekarang Ibu ingin yang berikutnya adalah Faisah Yasmin. Ya, tolong pimpin doanya. Tunjukkan kepala dan sejenak ya berdoanya. Baik. Berdoa mulai. Ya, terima kasih sudah memimpin doanya dengan baik. Ya, anak-anak selalu ingat, Ibu ingatkan sekali lagi ya, protokol kesehatan di rumah anak-anak tetap jalankan. Ingat pesan Ibu 3M. Kalau keluar rumah anak-anak pakai masker ya. Ya, jaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan. Karena virus COVID-19 itu sangat berbahaya. Ya, anak ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Bu. Ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Ya, ayo anak-anak kita akhiri pembelajaran hari ini.